Oke, baik. Dikarenakan sudah masuk waktunya, kita mulai saja webinarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga dalam keadaan yang sehat dan juga semangat ya. Semangat pagi meskipun sudah malam, karena kita akan mempelajari ya sesuatu yang sangat baru untuk di kita kali ini, karena topiknya sangat menarik, yaitu kita akan belajar mengenai bisnis impor. Bentar, saya coba setting dulu. Mungkin yang belum kedengeran bisa coba ini ya, coba close dan join ulang. Baik, di sini kita akan mempelajari mengenai bisnis impor, terutama mengenai platform impor untuk kebutuhan bisnis impor, yang mana pengajarnya ialah Kak Adolf Bastian Napitupulu, atau mungkin kita panggil aja ya Kak Adolf, sebagai pelaku bisnis impor. Dan teman-teman yang emang pingin terjun ke dunia impor ini, silakan teman-teman bisa nanti bertanya ya di sesi diskusi, dan juga nanti menyimak maupun menulis setiap penjelasan yang akan dijelaskan oleh Kak Adolf. Barangkali Kak Adolf sudah hadir di Zoom. Hadir Kak, hadir, siap. Ya. Oke, saya stop share-nya dan saya berikan waktu kepada Kak Adolf untuk memberikan materi dari tentang impor ini. Silakan Siap. Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Salam. semuanya. Walaupun malam, kita tetap ngomongin selamat pagi, semangat pagi ya teman-teman ya. Ya, di webinar kali ini saya mau coba sharingkan bagaimana pengalaman saya berbisnis impor dimulai dari sebuah platform, gitu ya teman-teman ya. Saya izin share screen Om. Silakan Kak, sudah dijadikan co-host. Ya, oke. Ya, udah kelihatan ya teman-teman ya. Sudah Kak. Oke, bagaimana sih sebenarnya memulai bisnis impor yang tumbuh dan berkembang, gitu ya? Tumbuh dan berkembang, gitu kan? Nah, yuk sebelumnya kenalin, saya pendidikannya dari Gajah Mada terakhir. Saya sekarang kerja di PT Era Cipta Karya sebagai foundernya. Saya punya Meta sertifikasi, punya Google sertifikasi, dan Alibaba Netpreneur. Sekian ya, sekilas saja. Nah, ini dia nih. Bisnis impor itu mindset, regulasi, dan sumber daya dan platform. Bisnis impor itu pengalaman saya hanya ada ini saja. Oke, yuk. Nah, sederhana. Sebenarnya tujuan kita mau ngimpor barang itu apa? Dapat harga yang murah kah? Iya kan? Sehingga kita bisa dapat cuan yang banyak. Nah, sederhananya kan gitu ya. Oke. Nah, kalau hanya untuk dapat harga yang murah, dapat harga yang besar, bagaimana nih dia? Nah, ini mindset pertamanya dulu nih teman-teman ya. Mindset pertamanya. Mindset tujuan impornya apa? Oke. Nah, saya mau coba kasih sebuah ilustrasi antara bisnis impor dengan bisnis jualan jus buah, jualan jus buah yang biasa kita lihat di depan-depan Indomaret, ada di pinggir jalan ya. Ya, ini dia nih. Bulan November ini kita mulai jualan jus buah dengan modal 10 juta rupiah. Ya, diperhatiin ya, ininya ya. Nah, di bulan Desember jus buah tadi itu sudah menghasilkan omset dan sudah pasti ada cuannya. Gitu. Sementara di bisnis impor, ketika bulan November itu kita modalnya 10 juta rupiah kita buat untuk bisnis impor, bulan Desember itu barang impornya tersebut belum sampai nih di rumah kita. Belum sampai nih dia. Jadi mana yang lebih dulu nih menghasilkan pendapatan, jualan jus buah atau bisnis impor? Nah, ini untuk mindsetnya ya teman-teman ya. Untuk mindsetnya. Nah, ini mindset kita pada umumnya. Saya juga ada di posisi ini di tahun 2017. Ada di posisi ini. Kita mikirin cuan. Kita selalu berpikir bahwasanya kalau ngimpor barang kita bisa dapat cuan yang lebih gede. Kemudian kita juga bisa berpikir nih, kesalahan berpikirnya itu kalau ngimpor dapat harga yang murah. Dapat harga murah, cuannya gede, kita bisa kaya. Nah, kemudian mindset yang berikutnya itu kita hanya fokus pada produk. Kita fokusnya produk, ada contohnya ya. Ketika ada sebuah produk viral, kita ikut-ikutan nih
ngimpor produk viral, padahal posisi kita adalah seorang pemula, kita newbie. Nah, ilustrasi yang tadi, ngimpor barang itu membutuhkan waktu yang lama, sementara ada pemodal-pemodal besar yang anytime bisa bantingin harga kan. Nah, kemudian kita juga berpikir tuh kalau ngimpor itu harus butuh modal besar. Yang terakhir, kita terlalu enggan untuk berinvestasi, untuk upgrade skill, upgrade knowledge. Nih, mudah-mudahan setelah webinar ini, mindset umum ini tidak kita miliki lagi nih untuk teman-teman yang hadir di webinar kita. Ya, nih, coba praktekin mindset ini. Lakukan personal branding, bikin produk positioning, edit value barang impornya apa. Kemudian upgrade knowledge-nya tentang impor, upgrade skill-nya tentang ngimpor dan ngejual. Kemudian after sales, semua produk pasti punya customer service yang ngasih after sales yang baik. Nih, mindset ini akan membuat kita berbeda dari pesaing kita. Even kita adalah seorang pemula. Gitu ya. Jadi tuh, kita ngomongin yang berikutnya regulasi nih. Siapa bilang sih saya belum punya perusahaan, tapi saya masih bisa ngimpor barang kok? Ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 tahun 2019. Nanti teman-teman boleh dielaborasi di Google peraturan ini. Saya hanya ambil garis besarnya aja ya ini ya. Hanya garis besarnya aja. Jadi kalau ditanya, saya belum punya perusahaan, apakah saya bisa ngimpor barang? Jawabannya bisa. Ya, bisa dulu ya. Itu dia. Nah, ini dia orang perorangan yang belum memiliki badan usaha. Ada ketentuannya. Walaupun kita dibebaskan ngimpor, tapi tetap ada rules-rules-nya ya. Nah, dengan nilai pabean itu nilai invoice lah, kita bisa bilang. Sampai 3 US dollar kita dibebaskan dari pungutan bea masuk. Tapi tetap dikenakan PPN 11%. Kemudian kita dibebaskan lagi dari pajak penghasilan. Nah, untuk nilai pabean yang sampai 1.500 US dollar, 1.500 US dollar itu sekitar 22 juta kali ya. Dipungut bea masuk 7,5%, PPN 11%, dan dibebaskan dari pajak penghasilan. Bagaimana kalau nilai pabeannya lebih dari 1.500? Ini perlakuannya seperti ngimpor menggunakan badan usaha. Ada PIB. PIB itu pemberitahuan impor barang. Nah, ini saya memulainya yang kedua. Belajar bisnis impor yang kedua. Sampai 1.500 saja. Jadi nggak ngeribetin diri sendiri yang pemula. Udahlah kita pemula, harus ngurusin PIBK. Nah, gitu nggak. Saya nggak ngeribetin diri sendiri. Jadi saya pakai yang nomor 2 ini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, HS Code. HS Code ini adalah kunci segala kunci untuk impor barang ataupun ekspor barang. Karena kita ngomongin impor, makanya kita ngomongin ini kunci sukses untuk impor barang. HS Code, Harmonized System. Nih, ini kunci rahasia menuju suksesnya impor kita seorang individu yang belum memiliki badan usaha. Oke? Nah, kebayang nggak sih? Kita beli barang dari marketplace luar negeri. Tapi ketika barangnya udah sampai di Indonesia, kita dapat telepon dari pengiriman bahwasanya barangnya nggak bisa keluar dari bea cukai. Karena apa nggak bisa keluar? Ternyata barang yang kita beli itu barang bekas. Nah, ini ilustrasinya. Jadi sebelum semua ini terjadi, kita harus tahu HS Code. Gitu ya, teman-teman ya. Kita harus tahu yang namanya HS Code. Nah, HS Code itu nomenklatur klasifikasi barang yang digunakan secara seragam di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Jadi semua produk di muka bumi ini ada nomornya. Contoh kayak mouse. Itu ada nomornya. Nomor itu 8 digit. Nomornya 8 digit. Semua produk yang ada di rumah kita ada HS Code-nya, teman-teman ya. Nah, saya pemula. Saya nggak tahu bagaimana taunya ini HS Code. Yang pertama kita bisa tanya penjualnya nanti. Ya, kita bisa tanya penjualnya berapa HS Code barang yang mau dia kirim ke tempat kita. Kemudian yang kedua, melalui portal yang disediakan bea cukai namanya insw.go.id/INTR. Jadi ya teman-teman. Nih. Kan nggak tahu nih nomor-nomor produknya. Ya, di INTR ini diberikan sebuah kolom uraian. Uraian itu deskripsi barangnya apa. Misalnya kita mau ketik garment, nanti muncul ya teman-teman. Nanti saya share screen langsung ke INSW-nya ya. Saya mau cerita basicnya dulu. Gitu ya. Nih, nanti saya share screen. Nah, sekarang kita ngomongin platformnya, teman-teman. Ketika kita udah tahu kita udah dapat nih mindset-nya, kita udah paham nih regulasinya.
ada banyak platform impor, ya, ada banyak platform impor. Tapi kita pakai Alibaba nih. Saya selalu menggunakan Alibaba. Nah, kenapa nanti kita jelasin ya. Tuh kan, ada eBay, ada Amazon, ada 1688, ada Taobao, ada Pinduoduo. Tapi kenapa harus Alibaba nih, teman-teman? Mungkin teman-teman yang udah berkecimpung di bisnis impor juga kan ada 1688 nih, mungkin pertanyaan dalam hati seperti itu ya. Nah, tapi kenapa harus Alibaba? Oke, nih. Di Alibaba itu ada jaminan perdagangannya, menjamin kualitas produknya, menjamin pengiriman tepat waktu, keamanan pembayarannya juga dijamin, teman-teman. Bagaimana ketika barang tidak sesuai ataupun pengiriman terlalu lama? Ada refund-nya. Oke. Nah, ini dia. Di Alibaba, kita kan di Indonesia nih. Siapa nih yang mantau produksinya? Nah, ada jasa pihak ketiga yang bisa kita suruh. Tolong dong pantauin produksi produk aku di sini, 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 sini. Nah, kita hanya membayar sekitar 48 US dollar. Gitu kan. Apa saja nih yang dipantau? Pemeriksaan kuantitas, pemeriksaan visual, pengemasan, tanda pengirim, penandaan karton. Ini yang dipantau. Kemudian diinspeksi juga sama mereka. Ada inspeksinya nih. Inspeksi itu dilakukan oleh pihak ketiga, bukan oleh pabrikan, bukan oleh Alibaba juga, bukan ya. Nah, ini dia apa-apa aja nih yang diinspeksi. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini nih. Oke, nanti kalau ini saya share, izin Om nanti sharing materinya ya. Oke, kemudian ketika kita bisa menggunakan inspeksi ini untuk menjadi pendukung bisnis kita, supaya kan kita di Indonesia, kita nggak tahu nih bagaimana nanti kualitasnya, bla 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 segala macamnya. Nanti kalau kurang gimana? Nah, itu kan takes time kalau harus diurus ulang. Nah, adalah fitur yang bisa kita gunakan untuk menginspeksi orderan kita. Ya, bagaimana dengan metode pembayarannya? Metode pembayaran ada banyak banget metode pembayaran di Alibaba ini. Pakai kartu kredit, pakai Apple Pay, pakai Google Pay, PayPal, wire transfer, bahkan ada doku juga. Ada doku juga di sini. Ada doku juga nih teman-teman, banyak banget. Ya, nanti saya coba langsung praktekin nih ke teman-teman di Alibaba-nya. Saya akan ke Alibaba nanti. Ya, nah, refund nih. Ini salah satu fitur andalannya Alibaba juga nih, refund. Kita bisa refund order. Saya bahkan pernah melakukan refund sebanyak 9.446 US dollar. Ya. Itu platform impor terbaik versi saya, sepengalaman saya. Nah, nanti saya sharingkan lagi kenapa Alibaba-nya. Oke, nah ini contoh transaksi saya di Alibaba. Itu teman-teman. Contoh transaksi saya di Alibaba. Nah, ya, karena semua produk impor itu akan sama pada waktunya. Nah, pertanyaannya ya ini tadi, apakah kita berani berbeda dari pesaing? Gitu, Om. Ini kita cepat aja karena memang mudah gitu. Mudah sih ini. Gitu, Om. Saya sudah bertransaksi 1 juta dolar di Alibaba. Dolar di Alibaba. Saya juga pernah ikut di Alibaba Netpreneur Training Online Course. Itu, Om, ya. Waktu dan tempat saya persilakan ke host. Hanya singkat saja penjelasan ini. Tidak memakan waktu yang lama. Oke, makasih Pak Adolf. Ya. Barangkali mungkin mau lanjut share screen atau masuk ke diskusi, Pak? Saya coba langsung share screen ke Alibaba ya, Om ya. Boleh silakan. Kita langsung apa namanya? Melihat. yang pertama itu saya kasih yang share screen-nya yang HS Code ya, HS Code ya. Boleh Pak. HS Code. Oke, saya ke HS Code. Ke HS Code. Ini dia teman-teman ya, HS Code ya. Aduh, salah, sorry. www.insw.go.id/INTR. Bea Cukai sudah memberikan portal ini untuk kita. Jadi sebagai pemula kita harus memanfaatkannya. Nah, misalnya kita mau beli apa? Apa nih yang mau kita beli? Boleh ini mau beli botol minuman kali ya. Diklik, dicari aja di sini. Ini dia HS code 21106955. Ini namanya HS code. Itu teman-teman. Nah, kita lihat nih detailnya. Detailnya ini nih ya. Ini ada banyak nih.
Ada banyak nih. Detailnya ini ya, ini dia. Ini dia. Berapa tarifnya? Tarifnya, sampai tarifnya juga kita bisa lihat di sini. Tarifnya, ini ada tarif-tarif di sini. Itu teman-teman. Nah, teman-teman nanti perhatikan yang namanya regulasi impor. Ada tulisan regulasi impor. Ketika sebuah produk ada tulisan regulasi impor seperti ini, artinya sebagai orang perorangan, sebagai individu, kita nggak bisa ngimpor barang ini, teman-teman. Jangan impor barang ini. Ya, jangan impor barang ini. Jadi bagaimana yang bisa saya impor yang tidak ada tulisannya? Yuk kita cari yang ada tulisannya. Apa nih? Misalnya yang ada tulisannya botol plastik. Botol plastik. Nah, tadi kan ada tulisan tata niaga regulasi impor ya teman-teman ya. Nah, di sini tidak ada tulisan di bagian ini, tidak ada tulisan regulasi impor. Jadi barang ini bisa kita impor secara orang perorangan ya. Secara orang perorangan. Ini dia HS code. Kunci segala kunci. Nah, sekarang kita masuk ke platformnya. Ini dashboard Alibaba saya. Saya sudah lumayan lah, 1 juta lebih lah udah sampai hari ini. 1 juta lebih, 1 juta dolar lebih. Ini dia nih. Saya lagi ada transaksi. Nah, kemudian kenapa nih Alibaba nih? Saya mau tunjukin lagi ya. Ini ya. Ini kali ya. Nah, ini dia. Bagi cara kerja di Alibaba itu gimana nih? Ini langkah pertama, kita temukan produknya. Dari mana kita bisa temukan produk? Sama kayak di marketplace di Indonesia juga ada tombol search ya pastinya ya. Nah, bagaimana menilai penjualnya? Gimana sih penjual itu amanah atau enggak? Ya kan? Nah, di sini Om, di sini. Misalnya contoh nih langsung kita bawa, kita pengen cari botol minum, botol water. Langsung botol water. Dari mana kita mencari si penjual itu adalah seorang yang amanah atau tidak? Om bisa lihat di sebelah kiri. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ada namanya supplier types ini. Di sini. Nah, centang yang 3 ini, Om. Sudah pasti amanah. 100% amanah. Tidak ditipu dan tidak tertipu. Itu dia. Begini cara mencarinya. Nah, gimana dia? Gampang. Nggak susah, Om. Nggak susah. Nah, udah. Ada koneksi antara kita dengan sama kayak di marketplace di Indonesia, Tokopedia, Shopee segala macam. Ada fitur chat di situ. Ada fitur chat, kita bisa chatting di situ. Ya. Tuh. Ini dia trade assurance tadi. Trade assurance ini menjamin pesanan kita. Pesanan kita. Oke. Bayarnya juga di platform, jangan di luar platform. Karena kalau di luar platform terjadi apa-apa, kita nggak bisa komplain, Om. Bayarnya harus di platform. Nah, ketika sudah pembayaran dan sebagainya, kita bisa terima barangnya sampai di rumah. Ini platform tangguh, bahkan dia berani ngasih kita pay letter. Saya dikasih pay letter sama dia, sama Alibaba. Kenapa saya bilang ini platform yang tangguh membangun bisnis? Ketika nggak punya duit, Om. Ketika lagi nggak punya duit, kita mau bisa menggunakan pay letter yang dikasih oleh si Alibaba. Saya dikasih pay letter sama Alibaba sebanyak 50.000 US dollar. Lumayan Om untuk diputar-putar. Silakan Om, kita diskusi Om. Oke, mantap sekali ya Pak. Mungkin gambaran buat kita semua ini gimana sih bentukan dari kalau kita ingin mencoba untuk impor gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang mau bertanya silahkan bisa langsung raise hand. Yo, silahkan mumpung ada pakar ini. Mungkin gambaran buat ke depan kalau misalnya udah punya uang untuk ataupun udah punya modal. Yes. Gak harus sekarang juga kan. Ya, betul. Kita nggak bisa sekali webinar, kita harus beberapa kali webinar betul. Sehingga kita bisa maksimalkan. Silahkan Bu Tika. Kalau mau on cam, Mbak, mau on mic boleh. Saya pasang
ini ya, pasang kamera ya, biar kenal wajah lah. Boleh, Pak. Salam Salam Bu kenal Tika. semuanya. Malam, Pak. Malam. Makasih banyak, Pak, untuk penjelasannya. Saya mau tanya. Boleh. Ini kan saya belum pernah sama sekali ya. Iya, betul. Mau jualan sih. Tapi saya tertarik banget dengar penjelasan Bapak. Bagaimana kita tahu kalau misalkan, kan kita ibaratnya lawan arus ya. Maksudnya untuk mencari barang yang emang kira-kira beda dengan yang lain gitu, Pak. Untuk kita coba tahu begitu. Dan yang untuk pemula bagusnya minimal berapa gitu. Jadi kan kita biar tahu, karena kalau udah di angka 2 digit sih sebenarnya udah agak gede ya, Pak. Ya. Kita pengen coba tahu gitu. Makasih banyak, Pak. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sebagai pemula, baiknya kita nggak ikuti produk-produk mereka yang lagi-lagi viral. Misalnya contohnya nih ya, lagi viral nih panci. Nah, ketika panci ini viral, kita jangan ikut beli pancinya, tapi apa? Kita beli sikat panci yuk. Gitu dia kira-kira. Kita belinya sikat panci nih. Nah, kalau pertanyaannya berapa nih modalnya? Negara memfasilitasi kita sampai 1.500 US dollar. Monggo dielaborasi sendiri nih. 1.500 dolar itu sekitar 22 juta. Nah, kita mau beli sikat panci tadi 100 pieces dulu deh, buat latihan ya. Buat latihan. Karena impor ini belajar terbaiknya adalah praktek. Learning by doing. Kita harus praktek. Itu dia. Caranya seperti itu. Karena kita sangat pemula, newbie. Jangan ikutin mereka-mereka yang lagi viral. Akan dibanting sama yang punya modal. Oke. Gitu, Kak. Berarti, Pak, kalau untuk sudah barangnya kita terima, misalkan sikat panci ya, Pak? Berarti kita sendiri yang mengusahakan untuk ini, atau memang mungkin di ini juga ya, Pak? Maksudnya dibina atau gimana ya ininya ya? Aku agak masih bingung. Kalau untuk sampai ke tahap penjualnya, ya saya juga punya program lah ya, punya program untuk how to build business dari zero from zero to something. Ya itu juga ada sih, kita lakukan juga sih gitu. Cuman kali ini kita cuman sharing kan, bisnis impor itu nggak seribet yang dipikirkan orang-orang gitu. Beli barang. Udah ada gambaran, Pak. Jadi kalau kita mau sampai ya kita harus memang bangun sebuah komunitas, namanya komunitas itu harus kita bangun from zero jadi something. Siap. Udah ada gambaran, Pak, aku. Siap. Begitu ya berarti. Makasih banyak, Bapak. Sama-sama, Ibu Tika. Oke, makasih Pak Adolf dan juga Bu Tika atas mungkin diskusinya ya. Selanjutnya Pak Habibur Rahman, silakan, boleh on mic aja. Ya, terima kasih Mas. Mau nanya Pak Adolf, tadi keperluan HS Code tadi di Alibaba di mananya? Saya pas tadi Bapak praktek saya belum melihat Pak. Di Alibaba itu tidak ada HS Code-nya. Kita bertanya ke penjualnya. Ada fitur chatting Om di situ nanti di chatting itu ditanya aja HS Code produknya berapa. Kemudian ketika sudah dapat, masuklah ke INSW untuk mencari tahu regulasinya, apakah itu bisa kita impor secara perorangan. Ya, oke. Saya pikir kita berangkat dari HS Code dulu, kita beli barang, di situ di input HS Code di Alibaba juga gitu, enggak ya? Enggak. Berarti itu terbalik ya. Saya mau beli mouse, terus saya tanya HS Code-nya apa, saya cek ke INSW, bisa impor, oke, saya go ahead gitu ya. Siap. Oke, thank you Pak. Sama-sama. Oke, baik. Barangkali ada yang lain, bisa langsung rasain aja. Silakan. Kalau nggak ada, ini Pak, ada kolom chat, ini ada yang bertanya ya, dari Avina R. Apakah ada Pak syarat-syarat yang perlu kita siapkan Pak sebelum kita masuk ke dunia impor ini Pak? Apakah cuma KTP aja atau bagaimana gitu Pak? Yang perlu kita persiapkan, yang pasti kita semua punya NPWP dong. NPWP. Orang perorangan individu yang belum punya badan usaha, PT, CV, bisa ngimpor barang. Siapin aja NPWP. Hanya NPWP. Itu aja. Wah, mantap ya Pak. Berarti semuanya pun bisa ya Pak. Mudah sekali ya Pak. Mudah sekali semuanya bisa melakukan ini.
Yang penting itu tadi punya NPWP. Ketika punya NPWP, mindsetnya agak dibentuk dulu mindsetnya, dibentuk dulu. Betul sekali, Pak. Nah, ketika orang jual-jual botol viral nih, dari 100 ribuan hingga sekarang 20 ribuan, tapi kita harus tetap bertahan di 100 ribu. Nah, itu mindsetnya di situ dia. Betul, Pak, harus paham bisnis juga ya, Pak. Ya, benar, Pak. Harus paham bisnisnya dulu. Nah, impor ini kan hanya cari barangnya aja. Itu dia. Oke, Pak. Selanjutnya ini dari Kak Haris. Kalau misalkan pay later itu apakah ada jaminannya, Pak? Atau akan dikasih free langsung? History. Aku pakai Alibaba dari tahun 2018. Mungkin si Alibaba ngelihat history aku. Sama seperti ketika kita dapat di Traveloka ada pay letter, mungkin seperti itu. Dia lihat history kita, pembelian, pembayaran. Nggak semua dikasih ya, Pak? Iya, historinya. Betul. Makanya saya bilang platform Alibaba ini jangan ditinggalkan untuk membangun bisnis impor. Gitu. Oke, begitu Kak Haris. Jadi sangat ada benefitnya untuk mereka yang emang selalu menggunakan Alibaba. Betul. Selanjutnya ini dari Kak Faras, Pak. Kalau misalnya kita cari di Alibaba ya, itu apakah kita bisa menggunakan ekspedisi di luar platformnya? Boleh ya, Pak? Di luar platformnya bisa kita diskusikan dengan penjualnya supaya kita dicarikan ekspedisi yang ekonomis. Ekonomis itu nggak selalu murah dan nggak selalu mahal lah, kita ngomongnya gitulah ya. Bisa. Oh, bisa ya? Ya. Tapi kalau misalkan kita di webnya apakah ada submit ataupun ada apa ya? Ada informasi yang kita perlu masukkan nggak, Pak? Untuk mengetahui bahwa hanya kita menggunakan yang lain itu. Hanya alamat kirim kita saja, alamat rumah kita. Kita informasikan kepada penjualnya kemana barang ini mau dikirim. Oke? Kemudian kita diskusi dengan penjual, tolong carikan saya logistik yang ekonomis. Nah, dia akan mencari itu. Dia akan tawarkan pakai DHL sekian, pakai FedEx sekian, pakai ini sekian gitu dia. Jadi kita pilih. Ya. Kita pilih. Ya, Pak. Transaksi di dalam platform. Oke, betul. Oke, yang lain mungkin barangkali mau on mic silakan atau raise hand silakan dulu, bisa langsung aja. Malam nih Om. Betul sih, Pak. Selanjutnya ini dari Kak Julianida, Pak. Kalau misalkan kita ekspor ataupun menjual, apakah bisa di sana di platform tersebut? Bisa. Bisa, impor ekspor bisa dilakukan di platform Alibaba. Oke, begitu Kak Julianida. Jadi sangat bisa ya untuk jual beli ataupun ekspor impor sama kayak marketplace ya, Pak. Seperti Tokopedia maupun Shopee ya. Cuman di dunia gitu ya, Pak. Cuman ini perdagangan internasional. Betul sekali. Silakan Pak Habibur Rahman buat untuk bertanya kembali. Ya, tanya lagi saya Pak Adolf. Boleh. Biaya masuk dan PPN dan lainnya yang mungkin ada. Itu pembayarannya terpisah kan ya? Tidak di Alibabanya kan? Tidak di Tapi Alibabanya. pada saat proses custom clearance gitu ya, Pak ya? Betul. Betul Om. Pada saat proses custom clearance kita diinformasikan oleh pihak logistik untuk lakukan bayar pungutan. Nah, orang perorangan ini bayar pungutannya biaya masuk 7,5%, PPN 11%, 18,5% bayarnya. Orang perorangan. Sudah pasti single tarif, flat 18,5%. Oke, terima kasih Pak Dok. Siap Om. Malam Om Adolf. Malam Om. Silakan Pak. Saya full sorry belum ada nama. Saya dapat info web ini dari Zaki ya, dari Yogyakarta. Nah, ini Om, pemula nih Om. Maksudnya kalau kita belanja atau impor dari luar, itu tidak harus dijual di marketplace Indonesia. Itu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa loh Om. Itu bagian dari menjualnya Om. Nggak ada masalah sebenarnya mau menjual dimanapun. Monggo aja. Oh, siap.
harus kita diskusikan gitu loh. Wah, yang penting bagaimana membelinya dulu, Om. Karena ketika membelinya sudah dapat, yang terbaik sudah dapat di barangnya, nah baru kita jual. Seperti apa metodenya silakan masing-masing ke pemilik bisnis. Siap Om Adolf. Ini kan saya ya pemula lah Om. Maksudnya mau belajar ke dunia digital gitu. Siap, Om. Kayaknya Om Adolf boleh nih jadi mentor saya. Sama-sama kita belajar, Om. Saya juga pemula. Sampai hari ini saya masih pemula, Om. Walaupun saya sudah 5 tahun berbisnis impor. Sudah semi master, Pak. Siap Om Adolf. Oke, barangkali yang lain yang mau bertanya silahkan. Mungkin lebih ke teknisnya boleh, silahkan. Ya, kemana saja. Yang berbau paham. impor, kita sikat. Barangkali di sini ada Kak Abdul, Kak Adex, Kak Afina, Kak Agung, Kak Ahmad, Kak Aisyah, Kak Ali. Oke, baik-baik ini Pak, dari Kak Julianida, apakah bea masuknya apakah bisa bisa dicarikan metode lain supaya lebih murah gitu Pak? Untuk beanya apakah bisa atau enggak atau emang segitu gitu? Iya, pertanyaan yang ke 10.000 berapa nih yang saya terima nih. Regulasi yang bukan kita, regulasi mengatakan bayar bea masuk 7,5% untuk orang perorangan ya. Kita ngomongnya orang dulu nih, nggak badan usaha ya, gitu loh. Nah, untuk orang perorangan bea masuknya 7,5%, PPN-nya 11%. Kita nggak bisa negosiasikan sama negara itu. Kita nggak bisa negosiasikan sama negara. Berarti itu udah harga mati lah ya Om. Harga mati. Nah, kecuali ya ada juga kecuali masih banyak kecuali lah. Tapi kan kita mau membangun bisnis. Percaya saja ketika teman-teman menghindar pajak, teman-teman nggak akan bisa gede. Gitu dia. Nah, kenapa bisnis impor ini harus bayar pajaknya? Nanti barangnya kan ada nih PPN-nya, PPH-nya kan ada PPH impor. Nanti ada PPH juga, PPH di operasional 1 tahun. Nah, itu bisa direstitusi, teman-teman. Ada restitusi pajak juga nanti pada akhirnya. Itu jadi nggak usah takut ngindarin pajak. Nggak usah takut bayar pajak. Karena nggak bisa gede kita kalau nggak bayar pajak. Nggak bisa gede. Betul Pak, mungkin lebih ke tanggung jawab moral juga ya Pak sebagai warga bangsa Indonesia gitu ya. Betul. Saya juga berpikir seperti itu kok di awal. Ternyata saya melakukan bisnis impor dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Nah, saya dipanggil pajak ternyata untuk bayar pajak 2020 dan 2021. Jadi kecil-kecil dulu dibiarin sama mereka, sama pajak. Nanti udah gede baru dipanggil kita. Nah, begitulah mungkin faktanya ya Pak. Yes, jadi jangan ya bayar kecil aja, bayar kecil yang kayak saya. Saya udah gede baru dipanggil. Betul. Selanjutnya dari Kak Aisyah ini Pak, apakah ada minimal transaksi Pak di Alibaba Pak? Tidak ada minimal transaksi. Ikutin aja minimal kebutuhan Anda berapa banyak. Diskusi, negosiasi dengan supplier. Oh, begitu ya Pak. Ya karena di Alibaba semakin banyak quantity semakin murah. Kalau dari Kak Amru ini kalau misalkan di Alibaba itu lebih ke reseller atau dropship ya Pak? Atau misalkan jual beli doang ya Pak? Alibaba itu kumpulan pabrik-pabrik, kumpulan trader-trader yang ada di dunia, di seluruh dunia, nggak hanya di Tiongkok. Gitu. Dia bukan dropshipper juga, ya pasti ada. Tapi isinya di Alibaba itu adalah para penjual partai-partai besar. Tapi bukan berarti kita yang orang perorangan ini harus beli partai besar, tidak juga. Karena ada trader yang mau memfasilitasi kita sebagai pembeli dalam skala kecil. Gitu dia. Begitu ya Pak. Intinya jual beli sih Pak ya Pak? Ya, jual beli. Marketplace. Betul. Marketplace. Bisnis. Tadi kan dibicarakan misalkan yang lagi viral pasar panci gitu ya. Kita beli sikatnya apa? Harus yang berkaitan dengan yang lagi viral itu Om? Enggak lah Om. Sebenarnya enggak. Tapi kan pemula nih kita sebagai seorang pemula
kadang-kadang kan kita mikir pengen bisnis apa ya, gitu kan ya Om ya. Nah, kalau saya sih Om balikinnya ke gini nih. Yang pertama kan tadi itu Om, ngikutin produk viral, produk pendukung yang lagi viral. Nah, yang kedua Om ini hobinya apa? Hobinya apa? Misalnya ternak ayam, misalnya ternak ayam nih hobinya Om. Apa produk yang bisa diimpor dari ternak ayam? Jangan impor ternaknya Om, impor tempat makan ayamnya. Dimulai dari hobi masing-masing. Apa sih hobinya? Kalau bingung cari ide produk, mulai dari hobi. Nggak usah dari yang lain-lain. Nggak usah ngikut si A, si B, si C. Gitu Om. Siap. Makasih banyak Om Adolf. Sama-sama Om. Oke, mungkin Bu Tika mau on mic aja supaya lebih panjang bisa diskusinya. Dari Bu Tika nih Pak, untuk Ya. pajak sendiri itu dibayarnya di awal atau nanti Nanti. Ketika pelaporan pajak? Enggak. Bayarnya nanti ketika barangnya udah sampai di bea cukai. Misalnya transaksi tanggal 12, 10 hari lagi barangnya kan sampai nih di bea cukai Indonesia. Contoh di Jakarta, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bayarnya saat di situ. Bayar pajak itu pada saat barang sudah sampai di bea cukai. Supaya bisa dirilis, diantar ke rumah pemilik barang. Gitu. Nah, begitu Bu Tika. Caranya gimana tuh Om? Caranya Om? Gimana Om? Caranya kita bayar ke sananya itu Om? Nanti dikasih billing Om, dikasih kode billing sama si pengirim, sama logistiknya. Ini ada kode billing. Penerimanya negara, penerimaan negara bukan pajak, PNBP, penerimaan negara deh. Oh, Gitu. berarti janjian di bandara ya Pak? Apa bagaimana? Enggak, by phone, by WhatsApp. Oh, by Nanti, WhatsApp. Ya, Okay. nanti ibu ditelepon, ada paket dari Cina, ini jumlahnya sekian, bayar pungutannya sekian. Udah dia kasih kodenya, kita bayar. Oke. Kita di rumah doang, door to door kok ini. Kita nggak perlu ke bandara. Oh, berarti kita nggak perlu jemput bola ke sana gitu Om ya? Nggak perlu, kan door to door dia. Oh, gitu. Terima beres di rumah, paket. Nah, kayak gitu aja udah datang dia. Enak juga ya. Enak. Itu pakai rupiah ya Pak ya? Maksudnya atau kurs ke dolar atau gimana? Bayar pajak pakai rupiah. Oh, rupiah, oke. Iya. Konversi bayar Oke, pajak Pak. pada saat kurs hari itu berapa? Itu dia konversinya. Oh, oke. Tapi di saat kirim Oke. barang sampai di rumah tuh dia ada bukti bayar pajaknya gitu. Ada, kode billing itu adalah bukti bayar pajak. Oh, siap. Di pihak logistik juga kasih dalam bentuk file PDF kok dia. Oke, siap Om. Makasih Om. Sama-sama Om. Gitu. Ini mungkin teman-teman hanya baru dengar cerita, jadi masih ngegeraba-raba dikit. Nanti setelah ini langsung praktek aja. Habisin duit 100.000 lah buat praktek impor di Alibaba. Siap. Teman, langsung coba saja supaya tahu ya betul. teknisnya kayak gimana gitu ya. Betul. Silakan Kak Adek Simon bisa on mic. Mau nanya nih Pak. Siap. Itu kalau pembayarannya pakai kartu Visa bisa Pak ya? Bisa Om. Bisa. Dari Genius, namanya dari BTPN itu bisa ya? Iya, dia yang berlogo Visa atau Master pasti bisa. Tapi ada biaya administrasinya, ada fee-nya Om. Yang gratis pakai Doku. Pakai Doku ya? Ya, nggak ada biaya adminnya. Ya, itu gratis admin ya? Yes, yang lain 2,99%. Kalau Doku 0%. Hampir 3% ya? Yes, betul. Iya. Doku tuh semacam kayak OVO gitu Om. Ya, betul Om. Tapi di Alibaba cuma terimanya Doku. OVO dia belum terima. OVO, GoPay. Cuma Doku berarti ya? Yes, cuma Doku. Jadi kita harus download Doku dulu gitu? Harus download Doku dulu. Saya biasanya pakai mandiri Om. Bayarnya Om. Doku itu. Oh, siap. Itu dia. Jadi untuk ngebedah bisnis impor ini nggak bisa kita lakukan webinar satu kali Om. Mungkin minta izin sama
Om Fadil kita bikin rutin ini gitu dia. Oke, boleh Pak. Boleh, siap. Gas. Ya, kita mulai membangun bisnis impor, kita mulai produk kita sendiri. Itu dia. Lanjut Pak, ini dari Kak Julianida. Kalau misalnya barang kita yang kita pesan itu enggak sesuai, ataupun misalnya enggak sesuai dengan yang kita pesan itu, ataupun misalkan salah, ataupun ada cacat tuh Pak, apakah bisa di refund atau bagaimana ya Pak? Atau bisa di retur gitu? Jangan diretur, di refund aja duitnya, minta balik duitnya. Kalau barangnya Pak? Barangnya nggak usah. Nggak usah. Nikmatin aja barangnya. Karena kalau diretur dikembalikan ke sana, siapa yang mau bayar ongkos kirimnya lagi? Nggak mungkin kita. Kecuali dia mau bayar, si pabrikan mau bayar ongkos kirimnya. Tapi itu biasanya nggak mau. Dia udah buat lu aja deh itu barang gitu dia. Ya gua salah, nih gua refund lu ya, gitu dia mah. Oh begitu ya Pak. Yes. Jadi selama kita emang benar ada buktinya mungkin. Ya, unboxing sama aja kayak kita unboxing ya, gitu. Ada video unboxing, ada fotonya. Nggak sesuai nih, udah ajukan komplain ke Alibaba, minta pencet tombol refund, submit bukti video ataupun foto, udah. Jadi nggak pakai waktu lama kok, nggak sampai 1x24 jam. Duit kembali ke kita. Dari Kak Faras nih Pak, perihal cara pilih supplier kalau misalkan belinya sedikit. Lalu juga untuk komunikasi, bagaimana menggunakan bahasanya, apakah Cina atau bahasa Inggris? Oke. Yang pertama bahasa dulu. Di Alibaba itu, walaupun kita ketiknya bahasa Indonesia, nanti si supplier itu terima bahasanya dia. Tapi memang harus bahasa Indonesia yang baku ya. Jadi nggak bilang YG, nggak bisa singkat-singkat, yang harus yang. Gitu dia. Nggak usah harus ngerti bahasa Cina. Kalau bisa bahasa Inggris ya bagus. Tapi kalau nggak pun juga pakai bahasa Indonesia aja. Ada fiturnya kok dia, fitur chatnya. Seperti Shopee mungkin ya Pak. Shopee juga kalau misalkan kita beli di Cina atau toko Cina itu bisa langsung berubah bahasanya. Betul. Nah, kemudian cara cari supplier yang terima minimum order quantity yang kecil, ya dicari aja lah, Kak. Karena aku juga nggak bisa mengasih jawaban pasti. Si A MOQ-nya 100, sementara si B 50. Nah, produknya sama nih. Jadi kita memang harus elaborasi, Kak. Kayak nyari-nyari barang di Topet deh. Naik, turun. Oh, ini bisa nih jual kecil. Coba itu dia, Kak, caranya. Oke, begitu Kak Faras. Silakan Kak Aminullah. Ya, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ini apa? Saya mau bertanya nih soal impor. Kalau cara menemukan produk winning di Indonesia itu untuk barang impor itu teknisnya gimana sih Mas? Maksudnya ada nggak trik-trik sendiri untuk Mas sendiri? Pengalamannya gimana sih? Gitu. Oke Mas, kalau saya tidak punya pengalaman bagaimana mencari produk winning, karena ini kita ya, Mas, elaborasinya kita itu ada kumpulan importir besar yang memang memviralkan produk itu sehingga kita ngikut, Mas. Jadi kalau saya hanya bermain apa yang saya memang mau mainkan, Mas. Tidak ikut A atau B, Mas. Gitu. Siap. Sama aja nih produk perlengkapan rumah tangga. Saya main produk perlengkapan rumah tangga. 50 juta rumah tangga di Indonesia berdasarkan data BPS tahun 2020. Masa sih saya nggak bisa main pasar 1%? Balik lagi kan Mas. Jadi balik lagi how to sell-nya kan. Bagaimana menjualnya. Bukan bagaimana mencari produk winning-nya. Siap. Gitu loh. Mungkin caranya berbeda-beda nih para pebisnis ini. Ada yang bisa meng-create ini produk winning gitu. Nah, kalau di saya juga punya produk winning. Kenapa saya katakan itu produk winning? Karena saya ngimpornya udah puluhan kontainer, berarti ya laku. Gitu, Mas. Siap. Thanks, Mas. Sama-sama. Oke, apakah ada yang lain mungkin? Silakan. Mumpung masih ada waktunya.
biar kita bedah. Ini masih pembukaan lah kita bilang. Nanti kita ke teknis lebih dalam lagi, gimana ngitung pajaknya. Wah, mantap tuh Pak. Ya betul. Di Kak Horas nih Pak, untuk pengiriman apakah ada paket ekspres atau bagaimana tuh Pak perihal ini? Ya, Wah, untuk pengiriman itu balik lagi tadi kita ada yang disediakan oleh Alibaba, tapi pasti biasanya lebih mahal. Jadi kita diskusi aja sama penjualnya. Saya mau dikirim pakai yang lebih ekonomis dong, itu terlalu mahal gitu. Di sini di Alibaba ini intinya komunikasi. Komunikasi itu nanti dituangkan dalam kontrak jual beli. Itu dia. Warna kartonnya saya maunya merah, tahu-tahu datangnya coklat. Nah, itu kan udah one prestasi tuh. Gitu dia. Pengirimannya saya mau menggunakan ini. Coba tolong bantu saya. Ada nggak yang lebih murah dari ini? Gitu dia, Kak. nah begitu Kak Horas. Barangkali yang lain, kalau nggak ada mungkin ini Pak, kalau Bapak mau promosi ataupun mau memberikan penutup, silakan tuh Pak. Promosi, aku promosinya lewat Om Fadil aja lah. Bisnis impor itu bisnis yang menyenangkan. Karena apa menyenangkan? Kita bisa berkomunikasi, kita bisa bangun networking dengan orang yang budayanya berbeda dengan kita. Gitu. Jadi kalau bisnis impor itu hanya untuk cari cuan, tolong jangan berbisnis impor. Jualan jus buah saja. Bangun mindset untuk memiliki bisnis impor yang sustain, anti perang harga. Nanti kalau saya dikasih kesempatan untuk webinar lagi, saya akan coba bedah bagaimana bisnis impor bisa tidak berpengaruh ke perang harga tadi. Karena yang perang harga itu adalah mereka-mereka yang tidak punya identitas. IKEA itu nggak pernah perang harga dengan S Hardware. Yang perang harga ya kita-kita orang yang di marketplace doang. Saya boleh izin satu share screen, Om? Silakan Pak, boleh. Ya, biar saya kasih komparasi yang namanya perang harga. Mana ya? Sebentar, saya cari dulu. Ini dia. Share screen. Di marketplace Indonesia, ini harga pisau ini, teman-teman bisa lihat ya. Harganya 27.800, teman-teman. Nih. Ini produk impor. Pisau set gandum ini. Harga dijual 27.800, oke? Nih. Saya jualnya segini nih. 107.000. Ini produk impor juga. Tapi Maaf, ini Pak, belum kelihatan Pak. Cuma masih yang belum lama. kelihatan. Masih yang lama ya? Betul. Oke, saya kasih yang baru. Bentar, mana dia tadi? Share screen. Nah ini, udah kelihatan ini? Sudah Pak, sudah muncul. Oke, tadi 27.800, sekarang 107.000. Ini sama-sama produk impor. Apa yang membedakan kenapa saya bisa jual lebih mahal ya? Nah, monggo kita bedah nanti. Tapi sama-sama produk impor. Bayangin tuh, sama-sama pisau gandum kok ini. Itu dia. Kenapa saya bisa jual mahal? Sama seperti kenapa si S Hardware itu bisa jual mahal ya? Itu teman-teman semuanya, jangan takut untuk memulai bisnis impor dari nol, jangan takut. Gitu. Karena saya juga dulu dari nol juga. Nah, cuman salahnya saya itu, saya tidak langsung, ini saya punya merek saya Tritu. Gitu. Ini identitas saya, identitas branding kita. Jangan jadi follower, walaupun produknya follower ya. Gitu.
Kira-kira gitu Om. Oke, baik Pak. Abinullah masih mau bertanya? Masih raise hand atau tidak? Cukup Mas, cukup. Oh, yang lama ya itu ya. Oke, apakah udah Pak penjelasannya atau masih ada yang mau dipaparkan lagi Pak? Secara garis besar sudah. Tinggal teman-teman besok langsung praktek aja. Nah, begitu ya Pak. Harus dicoba karena tanpa adanya praktek nggak kebayang gitu ya. Yes, Nah, nggak akan kebayang. Nggak Oke akan teman-teman, kebayang. barangkali kalau misalnya nanti butuh untuk recordingnya maupun sertifikat dan juga lain sebagainya nanti akan di-share di grup ya teman-teman. Jadi kalau misalkan belum join grupnya, silakan bisa join grupnya dulu. Semua tentang webinar akan di-share di grup. Saya coba ya, saya share linknya, link grupnya. Yang belum join bisa langsung join, bisa cek chat Zoom. Nanti insya Allah besok akan di-share untuk link absennya, kemudian juga sertifikatnya maupun mengenai recordingnya. Siap Om. Mungkin Om Fadil jika berkenan buat satu wadah khusus ngomongin impor ini Om. Oh, boleh, Jadi, boleh. Ya. Saya buatkan nanti ya. Yes. Kan saya buatkan grup Telegram mengenai Khusus hanya impor. Betul, impor, dan akan saya share di grup. Seperti itu ya. Siap Om. Oke, siap. Kalau bisa WhatsApp Mas. Ya, benar. Ya, atau mau Telegram, Pak? Sebenarnya lebih enak di WhatsApp sih Om. Oke, boleh ya. Saya buatkan di grup WA. Oke, baik. Mungkin segitu untuk WhatsApp Om. mana? Maaf. WhatsApp boleh Om, WhatsApp. Oke, siap-siap ya. Saya buatkan grup WA-nya dan akan saya share di grup yang webinar itu ya. Siap. Oke, barangkali karena sudah malam dan juga udah cukup pembahasannya, kita cukupkan sekian dan juga semangat, tetap semangat dan juga terus belajar karena masih panjang ya kita untuk bisa menggali ilmu dari dunia ini gitu ya. Sekian Ya, mungkin betul sekali. untuk hari ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, sukses. Sukses selalu.